kita juga boleh mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran dari keluarga Ibu Mili, keluarga dari almarhum Dr. Slamet Santosa atau lebih dikenal dengan Dr. Chong. Yang Ibu Mili saya sebenarnya jemaah baru saya waktu zamannya Pak Daud, terakhir saya menjadi jemaat simpatisan waktu itu Pak Daud, jadi saya masih mengikuti Bapak sebagai pendeta di sini waktu itu tahun 97 kalau nggak salah, Bapak saya dari Jawa. Jadi tapi kami banyak mendengar tentang kiprah sesepuh kami, tidak saja Dr. Chong, masih banyak sesepuh kami yang di belakang layar katanya, yang begitu banyak bekerja melayani dengan tekun, setia dan tekun sampai pada akhirnya. Dan pada saat ini kita mendapat satu contoh teladan dari sosok pribadi dari almarhum Dr. Slamet Santosa. Mungkin bisa Ibu Listiati membacakan secara singkat biologi dari Dr. Slamet Santosa. Kami undang Ibu Listiati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya akan membacakan biologi untuk Dr. Slamet Santosa. Hari ini, dengan penuh rasa syukur, kita berkumpul untuk mengenal dan menghormati kehidupan seorang pribadi yang luar biasa. Dr. Slamet Santosa, atau juga dikenal sebagai Dr. Chong, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Februari tahun 1934 dan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 24 Juni tahun 2005 di Sukabumi, kota yang telah menjadi ladang pelayanannya sepanjang hidupnya. Dikenal sebagai seorang dokter yang penuh kasih, setia dan rendah hati, Dr. Slamet tidak hanya melayani lewat profesinya sebagai dokter, namun juga mempersembahkan hidupnya untuk komunitas gereja dan masyarakat di sekitarnya. Ia bukan hanya penyembuh tubuh, tetapi juga penguat jiwa, penghibur dalam duka, dan sahabat dalam setiap musim kehidupan. Didampingi oleh istri tercintanya, Dr. Emilia, atau yang lebih akrab kita kenal dengan Dr. Mili, mereka membangun keluarga yang diberkati dengan 3 orang anak. Yang pertama, Vivian, yang ini menetap di Jepang dan telah memberikan seorang cucu. Yang kedua, Basuki, yang tinggal di Sukabumi dan Jakarta, ayah dan 2 orang anak. Yang ketiga, Ivon, juga tinggal di Jakarta dan telah memberikan 2 cucu lagi bagi keluarga ini. Sebagai seorang ayah, beliau adalah pribadi yang penuh kasih dan bijaksana, dan sebagai seorang suami, beliau adalah pendamping yang setia dan penuh pengertian. Banyak dari kita mengenal beliau sebagai sosok yang sederhana namun tulus. Ibadah hari Minggu adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Beliau selalu duduk di barisan paling depan di GKI Zainal Satu Sukabumi dengan wajah damai dan hati yang terbuka menerima firman Tuhan. Salah satu kenangan yang tak terlupakan adalah tradisi beliau setiap Paskah menyiapkan telur untuk jemaat, dan setiap tanggal 1
Ketika dokter yang seharusnya menolong persalinan tidak bersedia, Dokter Selamat datang tanpa keluhan dan membantu proses kelahiran dengan penuh ketulusan. Selalu hadir, selalu sigap, selalu siap memberi pertolongan tanpa melihat waktu dan keadaan. Demikian juga Ibu Sintia Sunaria, istri Pendeta Yahya Sunaria, juga menceritakan bahwa putri pertamanya dilahirkan di klinik bahagia. Bahkan bayi Alisa dirawat dengan penuh kasih oleh Dokter Mili, semua tanpa biaya. Sebagai bagian dari jemaat gereja, beliau bukan hanya hadir, tetapi juga ikut membangun. Ketika jumlah buku nyanyian tidak mencukupi, Dokter Selamat memberikan persembahan agar semua jemaat bisa bernyanyi bersama. Sebuah tindakan kecil tetapi berdampak besar. Bagi kami yang mengenal beliau, kehiranan ini begitu terasa. Namun warisan hidupnya adalah bentuk kasih, pengabdian, dan keteladanan akan terus hidup dalam kenangan dan hati kami. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan hiruk-pikuk kepentingan diri, Dokter Selamat Santosa telah menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani dengan penuh makna, dengan melayani, memberi, dan mencintai tanpa syarat. Terima kasih Pak Dokter yang telah menjadi terang di tengah kami. Kami percaya bahwa damai sejahtera Kristus telah menyambutmu di rumah Bapa, tempat di mana tidak ada lagi air mata, sakit atau duka. Kami tetap mengenalmu. Kami percaya kasih dan teladan akan terus hidup dalam hati kami semua. Tuhan Yesus yang akan terus menopang dan memberkati Dokter Mili, anak-anak, para menantu, dan cucu-cucu yang Dokter cintai. Terima kasih telah menjadi bagian dari jemaat GKI Jalan Sabtu Sukabumi. Melalui kasih dan pelayanan dokter, menunjukkan bahwa hidup bisa menjadi luar biasa. Dokter telah menjadi hamba yang setia, sahabat yang rendah hati, suami dan ayah yang menyayangi keluarga. Kami tidak akan melupakanmu. Sekian, terima kasih. Bapak yang terkasih, memang luar biasa harapan kami. Tadi sesuai dengan tema dari apa yang disampaikan dan yang kita dengar tentang perumpamaan tentang talenta, bahwa bukan berapa talenta, tetapi proses dari ketika kita menerima talenta dari Tuhan. Oleh karena itu, Oma-oma, biarlah sosok pribadi yang telah kita dengar ini menjadi sebuah panutan. Di kemudian hari akan muncul lagi begitu banyaknya dokter-dokter John lainnya, dokter-dokter Meli lainnya di antara kita, jemaat kita di sini. Berapapun talenta yang kita miliki, biarlah itu dapat kita kembangkan agar dapat bermanfaat di dalam pelayanan kita. Begitu juga teringat dengan Dokter Mili yang begitu care dengan mati kasih yang sekarang masih tetap eksis. Ibu Meli, mungkin dari pengurus mati kasih bisa menyampaikan sesuatu, diwakilkan oleh siapa? Ada Ibu Ica atau ya Ibu Betty, Ibu Ica, silakan untuk menyampaikan sesuatu ini.
Beliau dengan setia selalu memberikan pelayanan untuk kepada rumah setiap minggu, mengadakan tes dan sampai saat ini kami juga masih terikat dengan ibu dokter yang tetap dengan setia masih menjadi donatur di Panitia. Terima kasih sekali. Selamat pagi dan selamat berkumpul di sini untuk mengenal 20 tahun waktu selamat Santosa dipanggil oleh Tuhan. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Lis mengenai obituari Dr. Selamat, tapi saya ingin menambahkan beberapa kisah dan karya Dr. Selamat yang mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak belum mengetahui. Pada tahun 1963, waktu baru lulus menjadi dokter di Fakultas Kedokteran di Surabaya, di Universitas Erlangga, Dr. Selamat itu ditempatkan di Kota Sukabumi oleh Dr. Purwoko sebagai dokter residen. Mengapa ditempatkan di Sukabumi? Karena di Sukabumi saat itu tenaga kesehatan sangat minim. Untuk penduduk sekitar 150.000 orang, hanya 5 dokter. Dan 5 dokter itu semua itu sudah sepuh. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak masih mengenal yang ada dokter itu adalah Dr. Widi Usang, kedua Dr. Dinyaka, ketiga Dr. Hamami, keempat Dr. Sumono, dan kelima Dr. Purwoko. Semua itu sudah di atas 60, sehingga pelayanan untuk masyarakat Sukabumi tidak terpenuhi. Maka Dr. Selamat ditempatkan di Sukabumi ini. Selain sebagai dokter umum, dia juga diberi tugas memimpin 2 instalasi
saya lupa namanya, dia meninggalkan Indonesia pulang ke negeri Belanda, sehingga dua instansi itu tidak punya pimpinan. Maka Dr. Slamet yang baru datang diangkat menjadi kepala dinas kesehatan dan kepala rumah sakit. Rumah sakit Gunung waktu itu di tahun 2003 keadaannya sangat memprihatinkan. Rumah sakit itu baik gedungnya maupun sarana pelayanan sangat tidak baik. Maka Dr. Slamet mulai membangun rumah sakit itu dengan memperbaiki manajemen, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dan kalau ada kasus-kasus dan penyulit dan tidak bisa ditangani di Sukabumi, pasien-pasien terpaksa harus dikirim ke Bogor atau ke Bandung dengan risiko pasien meninggal di tengah jalan. Maka Dr. Slamet berusaha untuk mendatangkan ahli-ahli, spesialis-spesialis ke Sukabumi. Yang pertama berhasil didatangkan adalah seorang spesialis anak, Dr. Mulyono Maksum. Setelah Dr. Mulyono datang, maka jabatan kepala dinas diserahkan kepada Dr. Mulyono, sehingga Dr. Slamet bisa full konsentrasi ke rumah sakit. Kemudian berikutnya didatangkan seorang ahli bedah, Dr. Sudarsono. Kemudian berikutnya ahli kebidanan SPOP, Dr. Sumeri Gatsali. Berikutnya spesialis penyakit dalam, Dr. Agustia. Itu adalah 4 bagian yang sangat penting dan vital untuk rumah sakit. Kemudian ditambah juga bagian THT, spesialis THT, Dr. Iskandar, kemudian Dr. Hada, Dr. Nani, terakhir Dr. Syarah, Dr. Oscar. Dengan demikian pelayanan rumah sakit meningkat. Sebetulnya rumah sakit Gunung tidak hanya melayani kota Sukabumi, tetapi seluruh kabupaten. Malah pasien-pasien dari jauh, dari Jawa, Papua dan sebagainya itu datang ke Gunung untuk berobat. Dengan begitu banyak spesialis, maka rumah sakit Gunung juga ditingkatkan menjadi rumah sakit 3C. Jadi selama memimpin rumah sakit, Dr. Slamet juga memikirkan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Itu kebanyakan beragama Islam, dan mereka tidak ada tempat untuk berdoa. Maka atas inisiatif Dr. Slamet dengan restu dari Bapak Wali Kota Bapak Saleh Hadikanta bersama teman-teman Muslim antara lain Bapak Syafada dan kawan-kawan, mereka itu berkeliling mencari dana untuk membangun sebuah mushola di rumah sakit Gunung. Dan memang Dr. Slamet itu sangat toleran terhadap semua agama, tidak memandang agama apapun, semua dilayani. Dan memang puji syukur dengan anugerah Tuhan bahwa Dr. Slamet sebagai seorang Kristen boleh memimpin satu instansi pemerintah di mana
hampir semua orang Muslim, dan dia juga harus bekerja sama dengan pejabat-pejabat Pemda yang mayoritas orang Muslim. Tapi Dr. Slamet bisa bekerja sama dengan baik, tidak pernah ada konflik. Dan sebagai penghargaan untuk apa yang telah dicapai oleh Dr. Slamet, maka sesudah Dr. Slamet meninggal pada tahun 2005, 1 tahun setelah itu, pada tahun 2006, Dr. Suherman sebagai kepala rumah sakit ingin memberi penghargaan kepada Dr. Slamet karena menurut Dr. Suherman, rumah sakit Bunut ada dalam keadaan sekarang adalah jasa Dr. Slamet. Maka Dr. Suherman minta saya membuat satu patung setengah badan dari Dr. Slamet Santosa yang akan ditempatkan di Bunut. Dan Dr. Suherman membangun satu gedung sentral diagnostik yang diberi nama Dr. Slamet Santosa. Kalau Bapak Ibu ke Bunut, ke gedung sentral diagnostik Dr. Slamet Santosa ditulis di situ, dan di dalam ruangan tunggu ada patung Dr. Slamet di situ. Dan memang masyarakat Sukabumi sangat terkesan oleh toleransi Dr. Slamet terhadap semua agama. Dan Dr. Slamet kalau memberi donasi ke masjid, ke pesantren, ke vihara, ke kelenteng, dan ke gereja-gereja semuanya, dan memang sangat dihargai oleh masyarakat Sukabumi, terutama masyarakat Muslim, teman-teman kita yang Muslim. Saya sangat terharu waktu Dr. Slamet meninggal, Bapak Sekda datang melayat dan dia memberitahu saya, Ibu, saya dengar berita wafatnya Dr. Slamet waktu saya sholat Jumat. Berita itu diumumkan di masjid. Saya sangat terharu, luar biasa karunia Tuhan kepada Dr. Slamet. Ini adalah apa yang dikerjakan di rumah sakit. Ada satu lagi, yaitu Dr. Slamet bersama saya mendirikan satu klinik bersalin bahagia yang lokasinya di Jalan Yamron. Kami mendirikan rumah sakit itu pada tahun 1973. Kenapa kita Dr. Slamet mendirikan klinik bersalin? Karena satu obsesi, karena pengalaman dia, ibunya meninggal melahirkan anaknya yang ketujuh di rumah sakit Advent. Itu adalah satu trauma yang besar, bahwa waktu itu Dr. Slamet umur 12 tahun dengan 5 adik, mereka harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Dan ini menjadi obsesi Dr. Slamet, bahwa dia ingin berusaha menurunkan kematian ibu melahirkan, sehingga tidak ada keluarga yang menderita tanpa seorang ibu. Kami tentu ada kesulitan dana. Dengan dana yang sedikit tabungan kita,
kita membangun satu klinik di Jalan Kampung yang sangat sederhana. Ubinnya juga ubin dari Korea yang sangat murah yang untuk itu. Tetapi kita ingin memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Waktu itu di Sukabumi ada satu klinik bersalin, yaitu klinik bersalin di Logali. Tapi itu adalah klinik bersalin Kristen, sehingga ibu-ibu Muslim tidak mau melahirkan di situ. Dengan berdirinya klinik bersalin Bahagia yang netral, tidak bersifat agama apapun, sehingga ibu-ibu Muslim datang melahirkan. Dan puji Tuhan, dengan adanya klinik bersalin, kematian ibu dan anak di Sukabumi menurun. Itu disampaikan oleh para dinas kesehatan, Dr. Rita Nenek waktu itu sebagai kepala dinas menyampaikan terima kasih kepada klinik Bahagia bahwa sejak berdirinya klinik, angka kematian ibu dan anak menurun. Itulah beberapa hal yang telah dicapai oleh Dr. Selamat Santosa. Akhir kata, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang dari jauh sudah datang dan berasa dan mau menghadiri acara hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta yang memberi izin bisa terlaksana acara peringatan wafatnya Rasulullah 20 tahun yang lalu. Kemudian terima kasih juga untuk poster-poster dan bagian admin dan semua yang telah membantu terlaksanakan acara hari ini, khususnya kepada Ibu Lisawati Tanuwijaya. Terima kasih sebesar-besarnya dari awal membantu saya untuk melaksanakan acara hari ini, dan kepada majelis gereja, kepada semua jemaat saya ucapkan banyak terima kasih. Selama saya di sini, saya dan keluarga merasa sangat banyak dukungan dan kasih sayang dari pendeta-pendeta, majelis, dan semua anggota jemaat. Terima kasih untuk kasih sayang kalian dan dukungan mereka, sehingga saya setelah ditinggal Bapak dapat melanjutkan hidup ini. Saya dikasih umur panjang 20 tahun ditinggal, saya masih harus ada di sini. Tuhan pasti mempunyai rencana untuk saya. Sekian, terima kasih. Sebuah kesaksian yang sangat berharga bagi kami para jemaat dari gereja GKI Jakarta. Bagaimana Bapak Ibu, Bapak, kenangan masih banyak yang ada di sini yang mengingat mungkin pernah merasakan, pernah mengalami pelayanan dari keluarga Dr. John dan Ibu Mili, mungkin anak-anaknya, cucu-cucunya yang sekarang pernah merasakan. Ya, saya tidak percaya pasti banyak dari keluarga kita yang sudah merasakan pelayanan
salah satu dari perwakilan dari Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jenazah, kami minta Ibu Penatua Ujian Akbar. Silakan. Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Emeritus Pendeta Daud beserta Ibu, Bapak Pendeta Bertahan Samara beserta Ibu, dan kepada Ibu Emilia. Ucapkan selamat siang. Saya mewakili rekan-rekan dari Majelis GKI Jaya Jaksa mengucapkan rasa syukur kami atas kehadiran keluarga almarhum Bapak Dr. Slamet Santosa, yang mana mau merayakan ibadah syukur bersama lansia dan anggota jemaat di tempat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangsih almarhum beserta keluarga yang begitu banyak kontribusinya bagi jemaat dan gereja GKI Jaya Jaksa. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya kepada keluarga selama 20 tahun, ditinggalkan oleh suami terkasih, orang tua terkasih, almarhum Dr. Slamet Santosa. Kiranya keluarga senantiasa dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan dan selalu menjadi berkat. Terima kasih. Kita akan mengakhiri persekutuan komisi lansia yang di dalamnya juga kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran dari keluarga Ibu Mili dan keluarga Dr. Slamet Santosa dalam persekutuan lansia pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta Emeritus Bapak Daud Solihin dan Ibu yang juga sudah sowan ke gereja kami, gereja kita di sini. Terima kasih. Dan kita akan akhiri persekutuan kita, dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih Ibu Mili dengan penuh sukacita juga sudah mempersiapkan begitu banyak berkat bagi yang hadir kita di sini. Untuk itu kami kembali mengundang Bapak Pendeta Daud Solihin untuk mungkin doa makan. Setelah itu nanti akan dilanjutkan rangkaian, kita akan foto bersama. Setelah foto bersama nanti akan dipandu oleh komisi lansia untuk santap siang bersama. Setelah itu ada saja setelah ya baik. Jadi begitu Ibu Mili, rangkaian kami setiap hari Jumat ada acara-acara yang lainnya. Ya, silakan Bapak Daud. Allah Bapa dalam surga, kami bersuka cita sebagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan Bu Mili setelah 20 tahun tinggal almarhum Dr. Som. Beliau telah mempersaksikan kepada kami bagaimana Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, kasih setia, cinta yang besar dan melimpah, yang membangun kehidupannya, memulihkan kehidupannya, menguatkan kehidupannya bersama dengan Vivian, Basuki, dan Yvonne, dengan anak mantu. Mereka bersama-sama saling mendukung satu sama lain setelah 20 tahun ditinggal almarhum. Kami boleh melihat dan menyaksikan juga bagaimana mereka hidup dalam keharmonisan, saling menguatkan satu sama lain. Walaupun jarak tempat tinggal berbeda dan berjauhan, tetapi Tuhan telah menciptakan semangat kekeluargaan yang besar, yang mengharapkan mengikat mereka satu sama lain. Kiranya Tuhan terus
Dan dalam percakapan kita makan bersama ini boleh mempererat, boleh menyegarkan persaudaraan kami satu sama lain, dan yang juga kami akan bagikan kepada teman saudara kami, sahabat kami yang akan berjumpa dengan kami setelah kami menikmati makan siang bersama ini. Mereka akan bisa melihat bagaimana kebersamaan, persekutuan gereja lansia di tempat ini, kebersamaan di antara kami adalah kebersamaan yang terus-menerus dipelihara juga oleh Tuhan. Dan jika semua telah selesai, Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan kegiatan kami. Biarlah sebagaimana berkat yang telah disampaikan tadi boleh terus kami hayati, kami giatkan, kami lakukan, karena kami percaya berkat Tuhan itu ada, berkat Tuhan itu bisa kami lakukan untuk kesejahteraan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo dua arah.